Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Kusnadi, asal instansi CDK Wilayah 4 Provinsi Jawa Barat yang meliputi Kabupaten Cianjur, Bandung Barat, dan Cimahi. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk menyampaikan penyuluhan kehutanan dengan tema penanganan lahan kritis berbasis kelestarian alam dan kesinambungan kesejahteraan masyarakat sekitar. Perlu saya jelaskan mengapa saya membuat video ini, karena pada kesempatan ini saya sedang melakukan sebagai siswa diklat pada Pusdik STM Kemen LHK dari tanggal 18 Juli kemarin sampai dengan tanggal 15, yang di dalamnya ada beberapa uraian kegiatan, diantaranya adalah perencanaan penyuluhan kehutanan, pelaksanaan penyuluhan kehutanan, pengembangan profesi dan pengembangan penyuluhan kehutanan, serta pemantauan, monitoring, dan evaluasi. Izinkan saya juga pada kesempatan ini, saya selaku siswa diklat untuk menyampaikan bahasan penyuluhan mengenai penanganan lahan kritis dengan teknik vegetasi dan konservasi tanah. Lahan kritis adalah lahan kosong yang tidak mempunyai manfaat atau kurang bermanfaat, sehingga apabila dibiarkan, lahan kritis tersebut bisa mengakibatkan dampak yang kurang baik terhadap lingkungan sekitar. Oleh karena itu, dalam penanganannya atas arahan Kementerian LHK, kami sebagai penyuluh kehutanan yang terjun di dalamnya, yang seyogianya telah mendampingi kelompok tani hutan, berkewajiban untuk memberikan arahan pembinaan teknis baik secara swadaya ataupun yang dibiayai dari pemerintah. Ada beberapa penanganan lahan kritis yang biasanya dilakukan menurut aturan Kementerian LHK, diantaranya satu yaitu dengan vegetasi, yang kedua yaitu dengan sipil teknis. Untuk vegetasi biasanya dilakukan penanaman pada lahan-lahan kosong atau lahan-lahan kritis. Adapun macam kegiatannya diantaranya ada hutan rakyat, kebun rakyat, ada agroforestry, ada penanaman lahan bawah tegakan, ada tanaman musiman, dan lain-lainnya. Yang kedua adalah sipil teknis. Sipil teknis biasanya merupakan bangunan konservasi yang di dalamnya berfungsi untuk penyediaan air tanah, pengendalian erosi, dan pengendalian endapan. Dalam vegetasi, tanaman yang ditanam dapat berupa tanaman kayu-kayuan dan tanaman MPTS. Dalam vegetasi biasanya jarak tanam dan spesies tanaman disesuaikan dengan kondisi lahan yang akan kita tanami. Untuk sipil teknis, kegiatannya dapat berupa sumur resapan, lubang biofori, ada pengendali jurang, ada dam penahan, ada dam pengendali, ada galiplah, kemudian ada pembuatan guludan atau teras sharing. Itu juga disesuaikan dengan kondisi lapangan yang akan kita jadikan atau yang akan kita bangun bangunan konservasi tersebut. Di KTH Nusa Indah yang sedang saya geluti dalam pendidikan diklat ini, memang kenyataannya
masih banyak lahan kosong yang perlu ditanami. Sehubungan sejarah lahan yang dulu adalah XHGU seluas kurang lebih 530 hektar yang terdapat di 4 desa, yaitu Desa Sukatani, Desa Cihaya, Desa Sukaratu, Desa Kemang, yang berada pada 2 kecamatan yaitu Haurwangi dan Kecamatan Bojong Picung. Untuk Desa Sukatani yang telah digarap kurang lebih 25 hektar, terutama oleh anggota-anggota yang ada di KTH Nusa Indah. Adapun anggota KTH di Nusa Indah adalah kurang lebih 26 orang yang hampir semuanya menggarap tanah XHGU PT Perkebunan 8. Selainnya, mereka sebagai anggota bisa berusaha dalam bidang HHBK. Misalnya ada lebah madu seperti yang ada di samping saya ini. Kemudian ada pembuatan persemaian secara swadaya. Ada hibah dari kementerian melalui DAK, yaitu kelengkapan sapras dalam pengelolaan kompos yang baru saja kemarin diterima oleh kelompok KTH. Dalam hal penanaman vegetasi, kelompok di KTH Nusa Indah ini dengan jenis tanamannya berupa gemelina, ada kopi, sebagian ada mindi, ada suren. Di tepi-tepi jurangnya ada tanaman bambu. Seperti yang terlihat pada background saya di belakang, tanaman-tanaman kayu-kayuan dan MPTS, juga ada nangka, mangga. Sampai sekarang alhamdulillah KTH Nusa Indah sudah mendapatkan biaya kelembagaan sebesar 15 juta tahun 2017-2018 lah dari Kementerian Kehutanan. Kemudian dari bantuan APBD 1 adalah pengadaan stok lebah madu, dan yang terakhir adalah bantuan sapras untuk pengolahan kompos. Mungkin hanya demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas kekurangannya. Semoga penyuluhan ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan mendapat keberkahan darinya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.